tema kita dulu ya. Tema kita hari ini adalah Sultan Yogya anti Pancasila. Luar biasa. Suran ini Sultan ini memang Sultan yang sangat ini ya, sangat biadab ini ya. Dia yang apa namanya menandatangani bahwa orang Tionghoa tidak boleh memiliki sertifikat hak milik di Jogja. Alasannya karena banyak orang Jogja yang tidak keberatan, banyak orang Cina yang tidak keberatan. Jadi yang keberatan itu dipersilakan untuk keluar dari Jogja. Gila ya. Nah, itulah. Dan kalau kita lihat sejarahnya, ini memang dari keturunan penindas rakyat Indonesia ya, Sultan ini ya. Keturunan dari Sultan yang menindas rakyat Indonesia dan membunuh para pejuang yang ingin Nusantara itu atau tanah Jawa ini merdeka. Ya, sejarahnya kelam sekali ya Kesultanan Jogja itu ya. Begitu Belanda sama Jepang kalah, langsung mereka pengen gabung sama Indonesia. Kalau enggak mereka pusing juga, ya dikepung kayak orang Baduy, kayak orang Samin, kayak orang suku Kubu, kepung nanti. Mereka jadi Samin nanti. Oke, ini tapi ya termasuk tema kita ya, Sultan Yogya anti Pancasila. Memang Sultan Yogya ini ya ada banyak sekali bikin proyek-proyek yang seakan-akan dia itu Pancasila ya, statement-statementnya mendukung Pancasila. Tetapi pada prakteknya Sultan Yogya ini sama sekali tidak Pancasilais ya. Terbukti dari apa? Dari polisi yang dibuatnya. Ya, yaitu yang paling kelihatan itu adalah tidak mengizinkan warga keturunan Tionghoa dan warga keturunan India untuk punya hak milik, sertifikat hak milik di Jogja. Ya. Lalu kalau keturunan Arab, boleh. Ya kan? Keturunan Arab itu boleh. Yang tidak boleh itu keturunan India sama keturunan Tionghoa. Kan konyol sekali ya. Dan itu sudah ramai digugat ya, tapi dikalahkan malah diusir orangnya ya. Dan terjadi ada orang sudah punya sertifikat hak milik, tiba-tiba dicabut ya dan diturunkan status kepemilikannya ya. Wah, itu ngeri sekali ya. Nah, dan kita tahu Jogja ini adalah daerah yang paling ini ya, paling intoleran ya. Udah paling miskin di Jawa, daerah yang paling intoleran. Bolak-balik penutupan gereja, bolak-balik ya terjadi ini ya rasis, tindakan rasis. Dia lupa ya Sultan Jogja ini bahwa dia dululah yang menyerahkan Nusantara tanah Jawa ini kepada kepada Belanda ya. Dua kali yaitu ketika kasusnya Trunojoyo dan kasusnya Sambernyawa. Ya Pangeran Sambernyawa ya. 3 kali malah ya Sultan Diponegoro yang ketiga ya. Bagaimana nenek moyangnya dia itu menjadi penjilat pantat company ya. Ya, dijilat sak tai-tainya, sak kremi-kreminya dijual ya. Tanah airnya dijual kepada Belanda. Jadi Anda jangan nuduh Belanda itu menjajah Indonesia. Ya, Belanda itu ya membeli apa yang dijual oleh Sultan Islam, yaitu nenek moyangnya Sultan Jogja ini. Itu faktanya, Anda mau terima mau enggak itu sudah kenyataannya ya. Ketika mereka mengalahkan Trunojoyo ya, ketika Trunojoyo memimpin pemerintahan, karena Trunojoyo ini kan adalah pewaris sah tahta Majapahit kan. Nah, mereka si Trunojoyo ini mau memberontak dari hegemoni Islam di tanah Jawa. Wah, ini orang sakti mandraguna dan rakyat mendukung. Lalu bagaimana cara si nenek moyangnya si Sultan Yogya ini ya kan untuk mengalahkan Trunojoyo? Caranya susah karena si Trunojoyo ini kulitnya coklat sama dengan mereka. Gimana cara ngalahin? Akhirnya mereka pinjam tangan Belanda ya. Mereka pinjam tangan Belanda untuk menangkap si Trunojoyo.
bayarannya pakai pantura, ya. Bayarannya pakai pantura. Pantai Utara itu loh. Dari mulai Anyer Panarukan itu ya. Itu bayarannya itu. Makanya kan Anyer Panarukan dibikin jalan Dendels. Nah, jalan Dendels itu pun konyol lagi ya. Ternyata Dendels ini sudah bayar, ya. Pakai 30 perak gitu ya, seharga 3 kantung perak atau apa dulu ya, sebentar ya. Nanti saya carikan jumlah harganya. Tapi kemudian duitnya sama bupati yang Islam itu nggak dikasihkan ke rakyat. Sehingga terjadi mereka kerja rodi, ya, kerja seakan-akan diperbudak. Padahal uangnya sudah dikasihkan, tapi uangnya ditahan sama bupatinya. Alasannya karena itu atas perintah Belanda. Ngeri kan? Dan dibangun di atas tanah jajan. Oh bukan, itu tanah itu diberikan oleh Raja Mataram kepada Belanda sebagai upah mengalahkan Trunojoyo. Jadi apakah waktu itu Belanda menjajah Sultan Mataram? Enggak. Sultan Mataram memberikan tanahnya, ya, tanah Pantura itu. Mereka pikir cuman Pantura saja. Oh enggak, ya, masih goblok zaman itu orang Islam, mana ada yang pinter sih, enggak ada. Zaman itu, ya, kalau menguasai dermaga, menguasai pesisir, berarti mereka bisa taruh dermaga. Makanya Cina di semua negara-negara di Afrika itu, ya, begitu dia sudah kuasai negara-negara di Afrika, bukan melalui penjajahan ya, tapi melalui barter. Teknologi, barter pembangunan, dia minta dermaga. Nah, sebetulnya ini saya belum cerita ya. Harusnya Papua bisa minta sama Cina ya. Minta sama Cina dibangunkan dermaga. Ya. Kalau di Papua ini ada dermaga internasional, merdeka Papua. Saya nggak berkata bahwa akan lepas dari Indonesia, enggak. Kan masalahnya di Papua adalah akses dunia internasionalnya kan dihalangi kan. Padahal Papua itu layak loh untuk punya dermaga internasional karena hasil alamnya ya dan semua. Begitu ada teknologi ya semua, Papua itu langsung jadi negara yang amat sangat kaya ya. Bayangin kalau Papua itu merdeka kayak apa tuh? Itu negara paling kaya di Asia ya, di Asia dan Australia. Wah, Arab aja kalah. Arab aja kalah, wong tanah Papua itu emas semua kok. Ya kan hutannya. Arab itu isinya apa? Minyaknya aja habis. Emasnya, belum lagi uraniumnya. Papua itu kalau merdeka jadi negara paling kaya di dunia ya. Anda tahu kan, sadar kan sekarang kenapa Papua minta merdeka? Kalau masalah bikin pinter, Anda lihat aja Markus Zaluk itu orang pinter banget. Tetapi apakah itu menjadi jawaban? Belum tentu. Makanya kita mau ya supaya aspirasinya rakyat Papua ini disuarakan di sini. Kalau ada keadilan, ada Pancasila di Papua, saya yakin Papua daripada merdeka mendingan gabung sama Indonesia. Tapi masalahnya apakah orang-orang ini mau mensejahterakan Papua? Kan nggak mau. Mereka maunya memperkaya diri sendiri kok. Ya kan? Nggak mau. Ya, luar biasa. Nah, kita kembali ke Sultan Yogya ya. Itu kejadiannya dengan si Trunojoyo. Jadi begitu ya ceritanya tanah Jawa itu dikuasai oleh Belanda. Itu ceritanya. Bahwa Trunojoyo akhirnya melalui tangan Belanda. Ya, si Sultan Mataram ini melalui tangan Belanda tangkap si Trunojoyo. Perangnya berlarut-larut karena ini orang memang sakti Bandraguna ya. Bukan orang Islam ya, dia orang Hindu ya Trunojoyo ini. Ya. Terus Trunojoyo ditangkap, dikasihkan. Tangkap ya. Padahal Trunojoyo ini juga perang lawan Belanda loh. Jadi pahlawan tanah Jawa itu sendiri dikhianati oleh Sultan nenek moyangnya Hamengkubuwono ini. Ya. Dan Anda masih sujud-sujud nunduk-nunduk padahal Anda dijual oleh si Hamengkubuwono ini. Kan goblok kalian ini kan. Tolol kalian orang-orang Islam yang ada di Jogja. Tolol kalian. Ya kan? Padahal kalian itu diperbudak, dijual oleh nenek moyangnya Sultan itu.
Itu ceritanya Trunojoyo. Ya. Nah, kemudian habis ceritanya Trunojoyo masih ada ya Pangeran Sambernyawa ya. Pangeran Sambernyawa ini itu temannya orang-orang Tionghoa yang ada di Kesultanan Mataram. Mengapa? Karena Pangeran Sambernyawa ini ya punya hubungan yang baik dengan orang-orang Tionghoa ini. Mereka berjuang melawan penindasan company Belanda. Mengapa company Belanda ini menindas? Nah, balik lagi ke yang pertama. Lawang itu tanahnya mereka kok, lalu mau diusir. Lalu mereka sudah janjian, sudah dagang. Trunojoyo dikasihkan ke Sultan Mataram, company dapat Pantura, tapi Pangeran Sambernyawa nggak mau, ya kan? Berontak. Ini perjanjian bodoh itu. Perjanjian bodoh ya kan, hanya demi satu orang dia menyerahkan seluruh Pantura kan bodoh kan. Ya tapi kan perjanjian sudah di perjanjian, makanya ketika merontak, ketika Raja-Raja Mataram ini merontak, ya ditindas sama company. Apalagi yang menindas sebetulnya bukan company. Anda bayangkan ya, Belanda ini besarnya tidak lebih dari DIY. DIY saja masih lebih besar daripada negara Belanda. Jumlah penduduk DIY hari ini sekitar berapa juta ya? Saya lupa sebentar. Nah, sebentar ya. Jumlah penduduk DIY. Special region. Jumlahnya ada 3.600.000 orang. Ya. 3.600.000 orang. Tapi Belanda jumlah penduduknya ada 18 juta. Ya. Jumlah hari ini tapi ya hari ini. Tetapi yang separuh itu adalah imigran dari Indonesia, imigran dari Turki, imigran dari Suriah. Ya. Dan Maroko tentunya ya, dan dari Maroko. Surinam juga. Yang dari Indonesia itu ada sekitar 400.000 orang Indonesia. Ya, dulu karena diusir kan sama Soekarno. Nah, makanya pergi kemari. Nah, jumlahnya itu 3 juta sekarang. Tetapi kalau Anda melihat ya bentar ya. Luas areanya, oh sorry ya, ini 3.000 sama sorry bukan Jogja ya, tapi sama Jawa Tengah. Wah, saya kok bolak-balik bilang Jogja, sama Jawa Tengah maksud saya ya. Jawa Tengah ini jumlah penduduknya 30 juta ya. Nah, sebentar ya. Sebentar Java, sebentar ya. Wikipedia. Benar. Ya, betul ya. Ya, betul ya. Jumlah penduduk Jawa itu 30, Jawa Tengah itu 30 juta ya jumlah penduduknya. Tetapi luasnya ya 32.000 kilometer. Nah, sama dengan luas Belanda ya, kurang lebih sama. 32.000 ditambah DIY itu ya. Itu sama, luas Belanda itu kurang lebih segitu. Jumlah penduduknya Belanda itu cuma 18 juta sekarang, DIY itu 30 juta. DIY lagi, Jawa Tengah 30 juta. Ya. Dari dulu juga begitu. Nah, jumlahnya tetap lebih sedikit. Nah, ya Belanda yang kecil itu bisa menguasai Nusantara. Kalau bukan karena diserahkan, ya itu dari penyerahan. Ada yang menyerahkan, yaitu siapa Sultan-Sultan Islam ini. Pertama di zamannya Trunojoyo,
Lalu kemudian dikukuhkan dengan zamannya sambil nyawa. Makanya ada perjanjian Giyanti. Ya, perjanjian Giyanti itu mengukuhkan kepemilikan Pantura dan tambah Salatiga pada Belanda. Karena berhasil mengalahkan sambil nyawa dan menyerahkan kepada Sultan Islam. Ketiga, Diponegoro. Diponegoro ini siapa yang mengkhianati? Apakah sehebat itu Belanda? Buktinya apa? Bahwa Belanda itu tidak pernah menang lawan pemerintah lawan Nusantara. Lawang sama Diponegoro saja Belanda kalang kabut, hampir kalah ya. Sama Diponegoro saja Belanda kalang kabut, hampir kalah. Tetapi kemudian Diponegoro ini diserahkan oleh Sultan Islam, oleh keluarganya sendiri. Serem kan? Serem. Artinya ada banyak Yudas, ada banyak Brutus di dalam Islam. Ada banyak pengkhianat di sana. Sejarah pengkhianat dan sejarah kebiadaban Sultan Jogja ini nurun sampai hari ini ke Hamengkubuwono. Semua retorikanya tentang Pancasila itu entut burut, tai semua. Ya. Tai semua. Entut burut, tai semua. Kalau tidak ada seorang gubernur Hindia Belanda bernama Raffles, ya, maka kita nggak punya Borobudur, kita nggak punya Prambanan. Ya, sekarang Borobudur menjadi kebanggaannya Sultan Islam Yogyakarta. Tai lu. Sekarang lu bangga. Dulu kamu nenek moyangmu itu yang membenamkan Borobudur itu kan. Sekarang Anda mau bangga jadi kurang ajar kau. Ya kan? Kata Sultan kurang ajar, Sultan biadab. Nggak tahu malu. Kalau bukan karena gubernur kafir, si Raffles ini, ya Jogja nggak punya apa-apa. Cuma punya Roro Kidul doang, si Ratu Cabul. Iya kan? Ratu Cabul kan? Karena dia kan ngehek sama semua sultan-sultan Jogja kan? Betapa cabulnya kan? Nggak beda sama Muhammad. Ya kan? Betul, Erni Pucung. Waktu saya kecil, Borobudur itu berantakan ya. Sekarang, nah, makanya salah satu idenya Menteri Agama yang saya salut ya, bahwa menjadikan Borobudur ini menjadi pusat Buddha dunia. Harus dijadikan pusat agama Buddha dunia. Angkat dong. Ya, itu ide yang bagus, harus kita angkat jempol. Masalahnya balik lagi, ini kan orang-orang Islamnya ini kan memang bangsat biadab kurang ajar. Cuman retorika doang. Dari mulai toa masjid, ya, dari mulai Borobudur, apa semua Menteri Agama ini cuman cuman retorika doang. Retorika, ya. Prakteknya nggak ada semua, nol putul semua, entut burut semua. Ya, nggak ada. Ya. Iya kan? Serem ya. Nah, jadi dari pengalaman ya dari si Pangeran Trunojoyo, Sambernyawa, Diponegoro, 3 orang yang berjuang melawan Belanda ini kemudian dikhianati sendiri oleh sultan-sultan Islam ini dan mengukuhkan Pantura dan Salatiga itu diserahkan kepada Belanda. Ya kan? Serahkan kepada Belanda. Jadi siapa yang bersalah? Para Belanda. Kamu jual, saya beli, kata orang Belanda. Lalu kemarin ya, si siapa itu, namanya siapa si Pondah itu ya, yang ada di Belanda itu juga orang itu munafik juga, hidupnya di Belanda, dari tunjangannya Belanda, dia maki-maki Belanda. Siapa itu si Pondak itu saya lupa lagi ya. Si Pondah itu saya lupa itu ya, yang orang yang suka ngeritik Belanda itu. Sebentar, saya cari namanya ya, mungkin di internet ada Pondah.
Kritiseren Dutch kolonial. Jeffrey Ponda. Jeffrey Ponda. Ya. Nah, itu munafik juga, dia hidupnya dari tunjangan Belanda, sok-sokan kritik Belanda. Dia kalau nggak hidup dari tunjangan Belanda, nggak dapat tuslah, nggak bisa hidup di sini. Mau hidup apa, kerjaannya cuma kritik doang. Ya kan? Nah, apakah yang ketika Belanda itu meminta maaf kepada Indonesia, yang diminta maaf itu masalah kasus Westerling, karena memang kejam sekali waktu Westerling. Tetapi kenyataannya Indonesia tetap harus membayar ya 500.000 gulden ya kepada Belanda. Tetap harus membayar 500.000 gulden kepada Belanda ketika Indonesia mau berdiri sebagai negara. Dia harus bayar. Siapa yang utangnya, siapa 500.000 gulden? Utangnya Sultan Yogya. Nenek moyangnya utang karena Belanda sudah investasi di seluruh Pulau Jawa ini. Ya, dan bahkan di seluruh Nusantara. Ya harus dibayar investasinya itu. Atau nanti yang menikmati juga orang Indonesia. Ya kan? Oh, saya tidak berkata bahwa kolonialisme ini adalah tindakan yang terpuji. Oh tidak, di zaman itu orang dagang boleh-boleh saja. Ya kan? Semua orang dagang. Dan semua orang yang kalah dagang merasa ditindas, merasa ditipu. Sampai sekarang juga begitu. Saya kalau ngelihat bos saya lagi mencaci maki musuhnya kan, kita lagi dagang, musuhnya udah mati ini, bangsa juga si bos ini kan. Hanya gara-gara dia untungnya kurang banyak, lalu partnernya dia untungnya lebih banyak, dia kan bilang ini bangsat, ini lalim ini, kurang ajar, serakah, tamak, dia ngata-ngatain partnernya sendiri. Ya, padahal kan ya salah kamu sendiri, saya kan sudah kasih nasihat kamu jangan bikin begitu. Ternyata kamu kejebak sendiri kan goblok kan. Kamu lebih percaya orang baru kenal daripada percaya saya. Kan goblok, udah saya bilangin. Akhirnya dia bilangnya penipu apa segala macam kepada partnernya. Di mana-mana mah orang dagang begitu. Kalau kamu untungnya kurang banyak dan lawan dagangmu itu lebih banyak untungnya, kamu akan ngata-ngatain dia. Nah sama, sultan-sultan ini juga begitu. Nah saudara ingat ya, ada pemberontakan Cina, pemberontakan geger pecinan itu ya, terhadap orang-orang Belanda. Karena mereka didiskriminasikan, merasa diskriminasi. Lalu kasus itu di zamannya Pangeran Sambernyawa. Lalu Pangeran Sambernyawa menggunakan geger pecinan ini buat melawan Belanda. Karena orang-orang Cina itu semua ya dari mulai Batavia sampai ke Jogja sampai ke ke Jawa Tengah, mereka ngelawan Belanda. Betapa beraninya orang-orang Cina ini, berjasanya orang-orang Cina ini memberikan inspirasi kan. Ketika orang-orang pribumi ini nggak ada yang berani, sama kan sekarang kan, ketika orang-orang pribumi tidak ada yang berani, ya kan, mengkritik Islam, saya orang Tionghoa, double minoritas berani kan? Nah, harusnya kalian berterima kasih sama saya. Tapi kan PGI kan bangsat biadab kan si PGI kan, bukannya berterima kasih, malah mencaci maki. Ya kan? Nah, itu sama ya. Ketika orang-orang Tionghoa ini geger pecinan ini melawan company Belanda, kemudian Pangeran Sambernyawa ini ikut masuk ke dalamnya. Waduh, itu ngeri sekali ya. Itu Belanda itu bisa waktu itu bisa pulang itu. Wah, bisa pulang itu. Tetapi siapa yang mengkhianati? Yang mengkhianati ya nenek moyangnya si Sultan Hamengkubuwono ini yang kurang ajar, setan alas. Iya kan? Yang sekarang Anda jilat-jilat pantatnya kan orang-orang Jogja ini kan. Iya kan? Wah, ngeri ya. Ngeri. Semua retorikanya Sultan Jogja tentang Pancasila. Apakah benar ada Pancasila di Jogja? Ya ada lah. Nyatanya ada Sultan, ada rakyat sahaya kok. Mana ada Pancasila di sana? Pancasila tidak didesain untuk sebuah kerajaan dengan kasta. Karena di dalam kesultanan itu akan ada kasta, makanya ada yang namanya RA, RR, RO, apalagi RU, RO, apalagi ya, wah, sebagai semacam ya KRA, KBC, apalagi itu HIV, ya kan, pokoknya ya kan, GO, Gonoro itu loh maksudnya. Pokoknya segala macam singkatan-singkatan itu kan, RIP, RIP, ya kan, benar, terima kasih ya. Ada RIP, semua segala macam masuk ke sana semua. Itu kan menunjukkan kasta kan. Di dalam Pancasila tidak ada kasta. Karena Pancasila itu adalah sebuah paham
yang kita punya hak kedudukan yang sama di dalam bernegara dan berbangsa. Apapun warna kulitmu, apapun keyakinan di dalam hatimu kepada Tuhan, sekalipun kau ateis. Ateis itu bertuhan, jangan bilang ateis nggak bertuhan. Ateis itu bertuhan, hanya dia punya Tuhan yang berbeda dengan yang Anda pikir. Jangan bilang ateis itu tidak bertuhan, karena konsepmu tentang Tuhan itu di framing sama Islam. Ya, nah saya mau tampilkan ya, saya mau share screen, tampilkan salah satu kebiadaban Sultan Jogja yang masih berasa sampai dengan hari ini. Oh, bentar. Jangan apa-apa. Ya, fakta-fakta soal gugatan peraturan WNI keturunan Cina tidak mungkin punya hak milik tanah di Yogyakarta. Ya, seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada mengajukan permohonan uji materi mengenai keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Ini memang daerah Yogyakarta memang istimewa ya. Istimewa dalam hal apa? Istimewa di dalam hal rasisnya, di dalam hal SARA. Istimewanya apa Yogyakarta? Nggak ada, rasis doang. Anti Cina, anti Kristen. Bangsat biadab ini, provinsi bangsat biadab. Ya, apa yang diajukan dalam permohonan diterima MK pada 15 November lalu, Felix Juanardo Winata, seorang mahasiswa Fakultas Hukum UGM, mengajukan permohonan pengujian pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa yang mengatur kepemilikan tanah ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 7 ayat 2 huruf UU keistimewaan DIY, kewenangan dalam urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud di meliputi D. Pertanahan. Pemberlakuan pasal A KUO tersebut telah memberikan kewenangan keistimewaan bagi daerah istimewa Yogyakarta dalam mengurus bidang pertanahannya sendiri. Secara nyata telah menciptakan kesewenang-wenangan dalam menentukan suatu kebijakan yang berkaitan dengan urusan pertanahan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Tulis Felix dalam alasan permohonannya yang tertera dalam laman MK. Ya. Menurut dia, pemberlakuan pasal tersebut telah menyebabkan WNI keturunan Tionghoa tidak memungkinkan untuk menguasai suatu hak atas tanah dengan status hak milik wilayah DIY. Karena pemberlakuan pasal A telah memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk tetap memperlakukan instruksi wakil kepala ya. Mengapa instruksi menjadi kontroversi? Instruksi 1975, instruksi Wagub DIY 75, instruksi adalah instruksi yang dibuat oleh Pakualam 8 yang memerintahkan agar tidak memberikan hak tanah kepada warga negara non pribumi melalui European Eropa kulit putih, ya. Frame the Australian Timur asing meliputi orang Tionghoa, Arab, India maupun non Eropa dan hanya diberikan hak guna. Tetapi orang Arab itu boleh ya, itu fakta kenyataan. Orang Arab itu boleh punya hak sana. Walaupun tulisannya nggak boleh, itu kenyataannya boleh. Pemberlakuan pasal tersebut, sekarang ini ya, yang nggak boleh itu cuma orang Tionghoa sama orang India. Orang Arab boleh, ya. Orang Arab itu boleh sampai hari ini. Pemberlakuan pasal tersebut menurut Felix dalam permohonannya menyebabkan adanya perilaku diskriminatif atas dasar ras dan suku dan agama. Ya, karena betapa sulitnya mendirikan gereja di Yogyakarta. Ya, menguasai ini keturunan Tionghoa menguasai hak atas tanah status milik wilayah Yogyakarta. Ini ya, ini si Ratu Lalimnya ini ya. Ini Ratu Lalim yang perempuan kecil yang menghisap darah ya Nusantara. Padahal Felix menjelaskan, dasarnya dari penjelasan tersebut diambil kesimpulan bahwa masyarakat keturunan Tionghoa sepanjang merupakan WNI berhak untuk menguasai suatu tanah dengan status hak milik.
Ya. Handoko, seorang WNI keturunan Tionghoa, pernah menggugat, ya, pernah, ya. Lalu apa akibatnya? MA menolak. Ada kasus lain? Ya, 2011 Gerakan Nasional Anti Diskriminasi mengirim surat kepada Presiden. Namun perintah disebut ditepis Pemda DI Yogyakarta. Ya, padahal ya sudah benar diminta kan? Surat keterangan Pemprov DIY, instruksi Kepala DIY sampai sekarang masih berlaku, merupakan affirmative policy. Tujuannya untuk melindungi warga pribumi. Bangsat juga ya, masih ada kata pribumi non pribumi kan? Bangsat juga, ya kan? Siapa sih yang pribumi? Apakah Sultan Yogya ini pribumi? Bukan. Sultan Yogya ini keturunan Cina. Ya. Keturunan Cina ini Sultan Yogya. Kalian ditipu. Ya. Cina, darahnya Cina. Cina pengkhianat, model kayak Hani Christian, kayak Amin Wijaya, kayak Stephen Indra. Ini Cina pengkhianat. Ya. Cina pengkhianat yang mengkhianati sesama Cina. Ya kan? Reaksi gubernurnya nggak apa-apa, tak apa-apa, wajar saja. Pun kurang ajar kan? Nggak apa-apa, wajar saja. Goblok kan, Gubernur Edan kan? Bukannya prihatin. Ya kan? Edan ya? Edan. Ya. Nih. Ini tadi awalnya judulnya nih ya. Etnis Cina dan India ihwal larangan pemilikan tanah di Yogyakarta. Ada yang berjuang, ada yang terima. Lalu si Sultan Yogya ini bilang, yang lain aja nggak apa-apa kok. Loh, yang lain nggak apa-apa itu karena kayak saya teriak-teriak begini. Yang lain nggak apa-apa kok, orang Cina yang lain kok kamu ribut. Oh iya, karena takut. Karena takut. Kalau mereka pulang ke Cina kan udah nggak bisa kan. Kan ini kan bangsat biadab kan. Sementara kalian orang-orang Islam di sini diperlakukan dengan adil. Ya kan? Dengan adil. Tapi kan orang Islamnya yang kurang ajar di sini kan. Dikasih hati ngerokok rempelah. Mana ada sih keadilan di negara Islam? Makanya saya bilang, selama ya Indonesia masih mayoritas Islam, kalian butuh saya. Kalian butuh rombongan Nabi ke-26. Ya. Jadi kalau Anda sampai ketemu orang-orang yang nyinyir-nyinyir begitu, diomongin, kamu udah bikin apa buat Indonesia? Itu aja. Ya kan? Daripada cuma nyinyir, mendingan kamu bantu tuh si Nabi ke-26. Ini saya bantu nyinyir kan compongan. Bantu nyinyir kan edan. Ya. Lihat ya, ini orang-orang yang ini ya, si Handoko ini ya kan. Terus, lihat ya. Ada aliansi rakyat Jogja anti persamaan hak. Wah, sampai ya. Dan diusir ya Handoko ini, diusir dari Jogja. Geblek kan? Orang bersuara diusir. Yang usir siapa? Rakyatnya. Dan didukung oleh rajanya. Raja geblek. Ya, raja iblis. Terus ada lagi ya, teman-teman Sultan. Sip ya, teman-teman. Karena pengusaha Tionghoa ini pernah mencak-mencak dalam sidang. Ada namanya Siput Lokasari. Ya. Rumah Siput Mentereng. Ini orang kaya ya, yang mengaku berada di lingkaran utama pergaulan Hamengkubuwono. Siput mengklaim terdampak larangan warga keturunan memiliki tanah. Asetnya tersebar, tapi semuanya HGB semua. Saya minta tolong ke Cia Edi Susanto. Minta dipertemukan dengan gubernur, saya ingin tahu motivasinya. Cia Edi Susanto adalah Taipan Tionghoa, pemiliki Putra Mataram Mitra Sejahtera, pengelola Plaza Barukmo dan seterusnya, pusat ya, itu rumah keraton. Tapi Siput nggak diterima ya si ini orang ini ya, si Pak Tua ini ya nggak diterima. Bikin somasi, ia datang Willy Sebastian, pimpinan sebuah perguruan taekwondo. Ya, namun ia pulang dengan tangan hampa. Siput hanya tempat sempat melalui aplikasi pesan singkat dengan adik-adik Hamengkubuwono. Nggak diterima ya, nggak mau, pengecut, terlalu pengecut si Sultan ini ya. Waduh ya. Ini ada yang namanya Willy ya. Ya, si Willy ini punya toko, berada di atas tanah ganti rugi yang diberikan Pemkab Sleman. Saat perusahaan pengurus sertifikat, Willy baru tahu soal larangan warga keturunan petugas BPN Sleman. Dia katakan, maaf Pak Willy, warga non pribumi, jadi tidak bisa punya hak milik atas tanah.
Saya sempat membantah, menurut konstitusi kita hanya mengenal WNI dan WNA. Kalau Bapak tidak terima, silakan gugat di pengadilan. Saya tidak punya daya, 3 tahun sebelumnya Willy mendapatkan SHM atas rumah yang, 3 tahun sebelumnya Willy ini sudah punya SHM, sertifikat hak milik. Ya, itu di tanah yang di rumah yang ditempatinya dengan istri dan 3 anaknya. Ya, lalu tiba-tiba diperubah aturannya. Di situ pelepasan hak milik, saya disuruh menandatangani pernyataan sukarela mengembalikan tanah ke negara. Negara apa? Negara Kesultanan Yogyakarta. Ingat, Kesultanan berarti itu Islam. Ya, bukan kerajaan, tapi kesultanan. Sultan Mahmud Badarudin, Sultan ya, Sultan Ottoman, Sultan Mehmet, itu berarti Islam. Ya, ini berspekulasi petugas BPN menentukan seorang sebagai keturunan berdasarkan wajah semata. Ia berkata tak satu pun istilah Tionghoa dalam akta kependudukannya. Faktanya dalam pengesahan nggak ada ya, KTP saya juga nggak ada tulisan Tionghoa begitu ya, tapi mereka punya kode. Ya, di KTP Anda, kalau Anda PKI, Anda dikasih kode. Kalau Anda keturunan, Anda dikasih kode. Ya. Nah, faktanya sebelum pengesahan tentang administrasi kependudukan, setiap akta kelahiran anak dari keluarga Tionghoa tercantum tulisan Staatsblad. Dulu ya, siapapun yang pada akta kelahiran tercantum Beleid era Hindia Belanda itu akan dianggap sebagai warga Belanda. Diusir ya. Ya, wah, ngeri ya. Mana nih? Ya, lihat ya, di surat pelepasan hak milik saya disuruh menandatangani pernyataan sukarela mengembalikan tanah ke negara, lalu kami harus memohon pinjaman tanah dari negara dan membayar uang sewa. Edan ya, rentenir bener ini Sultan Bangsat Biadab ini ya. Sultan Bangsat Biadab ini. Lalu di mana? Di mana Pancasilanya? Nggak ada, makanya Papua minta merdeka dan saya dukung. Kenapa saya mendukung? Ya karena ini saudara lihat sendiri. Dan ini dibiarkan. Ada di Jawa yang katanya di tempat pulau yang beradab. Yang katanya Papua itu tempatnya monyet dan barbar. Ternyata Papua lebih beradab daripada Pulau Jawa yang biadab. Ya kan? Ngeri saudara. Ngeri ya. Ngeri. Kalau tanya, apa sih jasa orang Cina, orang Tionghoa? Oh banyak. Banyak jasanya orang Tionghoa. Tadi ya salah satunya geger pecinan. Dan orang-orang Tionghoa ini yang membuat rakyat pribumi ini menjadi makmur di zaman kompeni Belanda. Orang-orang Tionghoa ini yang membuat rakyat pribumi ini bisa makan. Karena orang-orang Tionghoa ini kan merasa dia harus hidup di tengah orang pribumi, maka dia harus bikin baik. Ya, ada satu Tionghoa, 1-2 orang yang tidak baik. Tetapi rata-rata orang Tionghoa ini baik sama pribumi. Maaf kata ya, nggak ada Cina lu kagak makan. Iya kan? Anda sering dengar istilah itu nggak? Kagak Cina lu kagak makan lo. Gitu ya. Itu beneran ya. Karena orang Tionghoa ini orang yang paling mudah beradaptasi dimanapun. Ya kan? Dan tidak suka ikut-ikutan. Tidak suka ikut-ikutan ruwet kalau ada apa-apa. Ya, siapapun lah. Kecuali orang-orang Cina pengkhianat. Kayak si Lius, itu kan Cina pengkhianat. Ya kan? Itu Cina pengkhianat. Orang Tionghoa itu biasanya hanya berani melawan orang Tionghoa sendiri. Ributnya sama orang. Berani nggak orang Tionghoa ribut sama pribumi? Biasanya nggak berani. Jarang orang Tionghoa berani ribut sama pribumi. Ya, biasanya udahlah, damai saja lah. Orang Tionghoa ini berani ributnya sama orang Tionghoa lagi. Tenglang, ciak tenglang. Itu kayak si Ani Christian, Stephen Indra, Irena Handono, itu Tionghoa semua tuh ya. Moko Ginta, tenglang, ciak tenglang. Liu Sungkarisma, berani nggak? Liu Sungkarisma itu melawan ini Pak Junias Tobing. Tapi cirit aja jamin itu. Ya kan? Tenglang cak tenglang, berani nggak Liu Sungkarisma lawan Jenderal Ponto? Lawang dulu dijemput saja ya sama polisi kan, terkencing-kencing mewek ya. Ingat nggak dulu waktu dia menghina presiden itu kan, Liu Sungkarisma, lalu dijemput, mewek nangis ya. Mewek nangis, aku ini sampai di film itu ya. Bangsat juga ini Cina satu ini kan. Nah,
Hati-hati. Orang Tenggelang itu beraninya cuma sama orang Tenggelang. Ya, Tenggelang cak Tenggelang itu loh bahasanya. Oke, begitu ya. Wah, ngeri ya. Wah, ngeri. Ini saya ceritakan ya. Yang mungkin Anda tidak pernah baca terlewat dari perhatian Anda tentang hak pemilikan tanah di Jogja yang dimiliki oleh seorang rentenir dan seorang lalim, ya, Tuan Takur bernama Hamengkubuwono, ya, yang cabulnya minta ampun ya, cabulullah ini ya. Harus menyadari betapa salahnya sejarah kita tentang kolonialisme Belanda itu. Ya, karena kalau Anda tidak jujur bahwa Anda dijual oleh Sultan Islam kepada Belanda, maka itu akan terjadi lagi di masa-masa hari ini dan terulang kali. Anda selalu menyalahkan, oh ini gara-gara Yahudi, ini gara-gara Amerika ingin memecah belah kita, oh ini gara-gara Cina, oh ini gara-gara. Anda tidak sadar bahwa Anda lah yang tolol yang menyerahkan tanah dan air itu kepada orang-orang asing. Ya kan? Anda harus jujur bahwa Indonesia itu diserahkan oleh Sultan Islam. Anda punya pengalaman yang tidak baik bahwa Anda dikhianati oleh para penguasanya sendiri. Sama seperti dengan hari ini, Anda dikhianati oleh Soeharto, Anda dikhianati oleh Orde Baru, ya, Anda dikhianati oleh Orde Reformasi, Anda dikhianati oleh para pemimpin Anda sendiri. Semua mereka jual Anda kepada asing. Anda sedang dijual dari mulai SBY, dari mulai siapa, yang enggak cuma Gus Dur ya, yang berani terang-terangan ya. Yang lain sama saja Anda dijual. Begitu ya. Nah, Anda harus sadar, oleh menteri-menteri Anda, oleh DPR Anda dijual. Pada Arab, Anda dijual. Ya. Nah, nanti kemudian Anda cuma bisa menyalahkan orang lain. Anda tidak mau bangga sebagai bangsa Indonesia, tapi Anda malah mengagumi Arab. Ya kan? Serem kalau sudah begitu. Ya kan? Jadi, sekarang kenyataan ya, ketika Anda sekarang di Jogja, sultannya biadab begitu, Anda bangga, karena dia sultan, ya kok, khilafah kan? Ini kan khilafah, sultan itu kan berarti itu khilafah. Ya, istilah sultan itu berarti Anda khilafah. Nah, Anda bangga dengan kearaban, dan khilafah-khilafah ini dulu membayar upeti kepada Ottoman Turki. Dan Anda bangga ketika Anda membayar kepada Ottoman Turki. Ya kan? Ketika kalian perang lawan Belanda, apakah Turki membantu kalian? Enggak lah. Sama nih seperti Anies Baswedan ini. Anda akan dijual ke Amerika nanti sama Anies Baswedan. Lihat aja kalau nggak percaya. Anda akan dijual kepada Amerika, dan Amerika akan mengoyakkan negara Indonesia, ya, karena Amerika akan memelihara Islam. Karena Amerika tahu dengan Islam kalian akan koyak. Cukup membangunkan orang-orang radikal di Indonesia, Anda akan koyak dengan sendirinya. Ya, dan Anda salahkan Amerika, ya bukan. Amerika bilang, lu jual, gua beli. Mereka juga pedagang. Salah nggak Amerika? Nggak salah, pinter. Kalian yang goblok, kalian jual. Kalian mau dukung Anies Baswedan, kalian mau dukung Gilbert. Ya kan? Nah, itulah kita mau pelajaran hari ini. Moga-moga opini yang kita bangun malam ini akan menyadarkan pemerintah untuk membubarkan DIY sebagai daerah khusus. Jadikanlah Jogja hanya sekedar tempat wisata saja. Ya, nggak usah pakai, nggak ada istimewanya. Malah jadi biadab ini ya, provinsi ya. Jadi biadab. Jadi tertinggal, jadi miskin, jadi rasis, jadi gemblung, jadi basisnya khilafah. Jadi kalau Jokowi dengar, ya saya berharap Jokowi yang membubarkan DIY ya dari keistimewaannya. Kalau dia mau keluar dari negara Indonesia, biar saja kalau sanggup. Ya, kalau perlu kirim pasukan setan ke sana. Seperti Jokowi kirim pasukan setan ke Papua kan, itu saja. Ya mana berani sih DIY. DIY itu kalau keluar dari Indonesia, kere saudara. Kere kalau keluar dari Indonesia. Dulu pernah ada isu ya, wah DIY mau keluar dari Indonesia. Biar saja, bikin saja sana DIY. Kere punya apa DIY, nggak punya apa-apa.